saya dekat masjid banget, tapi tidak pernah dari pihak RT pada pihak warga melarang untuk beribadah. Kalau rumah tidak bisa beribadah, berarti semua muslimnya tidak bisa beribadah di rumah dong. Sama dong sama kita. Jangan seenaknya ngomong tidak bisa beribadah. Bagi semua orang Kristen yang berada di seluruh dunia, bulan Desember itu adalah bulan yang sangat dinantikan dengan penuh sukacita. Namun di bulan-bulan ini juga ada saja orang-orang yang jahat, orang-orang yang intoleran, yang dengan tega merampas sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen ketika mereka mempersiapkan hati dan hidupnya untuk menyambut perayaan besar di dalam agama mereka. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang tertentu yang berada di Cibinong Bogor. Jadi jemaat Kristen di GPDI Cibinong Bogor ini dilarang untuk melakukan perayaan Natal. Jadi mereka datang dengan alasan yang sangat konyol dan tidak masuk akal atas nama kenyamanan dan keamanan. Jadi mereka mengatakan demikian untuk menakut-nakuti orang-orang Kristen untuk melakukan perayaan Natal. Mari kita saksikan video ini. Di gereja. Yang kedua, itu terkait dengan rumah di dekat tempat ibadah, ada SKB-nya. Sama-sama dengar dulu dan dari agama. Yang ini tidak Ntar dulu. Kita sudah ada SKTL, sudah ini melapor dan kita izin semua. Oke, gitu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Oh, ibadah sudah dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja itu bukan gereja, Pak. Siapa yang bilang gereja? Itu dia punya izin dari sananya gereja, tapi bukan bangunan bentuk gereja. Kan tidak paham. Kata siapa rumah tidak boleh beribadah? Kata siapa rumah tidak boleh beribadah, Pak? Jawab, Pak. Kata siapa rumah tidak boleh beribadah? Ya ampun, rumah saya dekat masjid loh di luar itu, tapi tidak pernah melarang kami beribadah. Rumah saya dekat masjid banget, tapi tidak pernah dari pihak RT pada pihak warga melarang untuk beribadah. Kalau rumah tidak bisa beribadah, berarti semua muslimnya tidak bisa beribadah di rumah dong. Sama dong sama kita. Jangan seenaknya ngomong tidak bisa beribadah. Itu cuma formalitas. Karena dari suratnya sana memang di mana-mana SK itu turunkan ada izinnya surat. Seperti itu. Tapi kan rumah kan bukan gereja, dia tidak pun nulis depan rumah gereja. Pertama-tama saya mengapresiasi ibu dalam video tadi karena berani bersuara. Semua di mana-mana tanda nama gerejanya. Memilih untuk diam. Kan di rumahnya juga tidak ada tulis gereja. Orang-orang yang melakukan persekusi. Tetapi kali ini si ibu ini mengambil langkah yang sangat tepat menurut saya, karena dia berusaha melawan dengan apa yang dia ketahui. Jadi hal pertama yang harus diapresiasi adalah kepada ibu ini. Jadi dia berani melawan dan dia mengatakan bahwa semua orang sebenarnya setara di depan hukum. Jika agama A mendapatkan perlakuan yang baik, seharusnya agama yang lain juga melakukan perlakuan yang baik. Kira-kira itu yang menjadi inti dari pernyataan ibu tadi. Hal yang kedua adalah kelompok-kelompok seperti ini setiap tahun selalu ada dan selalu meresahkan. Mereka akan datang ke komunitas-komunitas Kristen, ke gereja-gereja atas nama kenyamanan, keamanan dan lain sebagainya, dan melarang orang-orang Kristen untuk melakukan perayaan Natal. Dan hal seperti ini terus-menerus terjadi. Kenapa terus-menerus terjadi? Karena menurut saya pemerintah juga tidak memberikan sanksi yang cukup tegas untuk menimbulkan efek jera kepada orang-orang seperti ini. Atau jangan-jangan mungkin juga pemerintah memiliki agenda khusus untuk kepentingan politik, sehingga kelompok-kelompok seperti ini tidak berani diberi sanksi tegas. Presiden Prabowo dalam acara Partai Golkar kemarin mengatakan bahwa kondisi dunia ini tidak baik-baik saja.
karena Suriah memanas, Korea Selatan memanas dan lain sebagainya, dan Presiden Prabowo mengatakan mari kita jaga keamanan, kenyamanan, toleransi beragama di negara ini. Tetapi sayangnya kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dirasa minim, sehingga kelompok-kelompok seperti ini masih bebas untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan untuk mereka lakukan. Mereka melakukan persekusi terhadap orang-orang yang tidak seagama dengan mereka atas nama kenyamanan dan keamanan. Jadi hal seperti ini tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus. Dan harapan kami sebenarnya sebagai orang Kristen, negara atau pemerintah benar-benar hadir sebagai hakim yang adil untuk memberikan sanksi atau keputusan yang tegas dan tepat kepada kelompok-kelompok seperti ini, agar di kemudian hari mereka tidak terus mengulangi dan mengulanginya. Jika pemerintah terus berdiam, maka ini menjadi bom waktu yang tidak bisa lagi nanti ditangani oleh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu, selagi hal ini masih belum terlalu meluas, pemerintah tolong untuk hadir menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Jangan dibiarkan seolah-olah memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.